Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nairul Edwin Kiki Aprianto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar perbankan. Baik, di sini kami akan sedikit membahas mengenai fungsi manajemen bank, jenis-jenis perbankan, struktur organisasi bank, serta bank devisa dan non devisa. Untuk beberapa menit ke depan kita akan menayangkan video tersebut. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Organisasi pada sebuah bank yang sudah berbadan hukum harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar proses kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing, sehingga tujuan satu organisasi telah dapat tercapai. Yang kedua, adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi bank sangat tergantung pada kebiasaan pada masing-masing bank tersebut. Namun, secara garis besar, struktur organisasi pada sebuah bank dengan bank lainnya relatif sama. Kemudian yang kedua ada tugas personal pada struktur organisasi bank pada kantor cabang. Yang pertama ada pimpinan cabang, yang kedua manajer kredit dan pemasaran, yang ketiga manajer operasional, yang keempat ada audit dan internal kontrol. Yang kelima ada unit akuntansi dan pelaporan. Yang keenam ada unit sumber daya manusia dan umum. Yang pertama ada pimpinan cabang bertanggung jawab. Pimpinan cabang atau kepala cabang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan sumber daya manusia, serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Selanjutnya ada manajer kredit dan pemasaran. Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan kredit, khususnya segmen customer dan retail untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan serta meminimumkan resiko menggalang penghimpunan dana pihak ketiga serta memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya ada manajer operasional. Fungsinya yaitu mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari. Bidang operasional dapat berjalan sesuai ketentuan. Selanjutnya ada audit dan internal kontrol. Audit dan internal kontrol, khususnya bidang pemeriksaan kredit, memiliki fungsi yang utama yaitu sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank serta mengupayakan agar sesuai dengan ketentuan kebijakan bank serta sistem dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada unit akuntansi dan pelaporan. Sebagai aparat pelaksanaan unit akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengadministrasikan segala pekerjaan berkaitan dengan laporan keuangan, baik untuk keperluan cabang atau cabang pembantu, kantor pusat maupun Bank Indonesia, serta penanganan teknologi baik hardware maupun software. Selanjutnya ada koordinator sumber daya manusia dan umum. Sebagai supervisi unit sumber daya manusia dan umum yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus, pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventans bank, kelancaran logistik dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan umum, serta melakukan kegiatan sekretariat. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen perbankan.
Manajemen bank merupakan kegiatan pengawasan dan pengelolaan aktivitas bank untuk mencapai tujuan bank dan mengelola risiko yang ada di bank. Hal ini mencakup perencanaan keuangan, manajemen risiko, manajemen aset kewajiban, manajemen hubungan nasabah, dan pengambilan keputusan strategis. Perencanaan keuangan menentukan tujuan dan sasaran keuangan bank, membantu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Manajemen risiko meliputi identifikasi, penilaian, dan mitigasi berbagai jenis risiko dengan menggunakan teknik-teknik seperti pengalihan, pengindahan, pengurangan, dan retensi risiko. Selanjutnya yaitu manajemen aset kewajiban. Manajemen ini menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya dan memastikan profil jatuh tempo, aset dan kewajiban bank selaras. Selanjutnya manajemen hubungan nasabah menggunakan teknik-teknik seperti segmentasi nasabah, building produk, dan layanan yang dipersonalisasi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis menyelaraskan keputusan dengan tujuan secara keseluruhan, seperti ekspansi ke pasar baru, meluncurkan produk-produk baru, atau menjalin kemitraan. Manajemen bank yang efektif akan menumbuhkan atau membutuhkan pemahaman tentang industri perbankan, persyaratan peraturan, dan tren pasar, memaksimalkan potensi bank dan mencapai seluruh tujuan target yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu manajemen perbankan. Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan manajemen perbankan. Yang pertama itu ada analyzing bank performance. Salah satu tujuan utama manajemen bank adalah menganalisis kinerja bank dengan menggunakan berbagai metrik keuangan seperti return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net interest margin atau NIM. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional bank dan membantu keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Yang kedua ada managing non-interest income and non-interest expense. Manajemen bank bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan non-bunga dan beban non-bunga untuk memaksimalkan profitabilitas. Hal ini mencakup identifikasi dan penerapan strategi untuk meningkatkan pendapatan non-bunga seperti imbal jasa dan mengurangi beban non-bunga seperti biaya overhead. Yang ketiga itu ada pricing fixed income securities. Manajemen bank bertanggung jawab untuk menentukan harga sekuritas pendapatan tetap seperti obligasi untuk memastikan bahwa sekuritas tersebut menghasilkan imbal hasil yang memadai untuk memenuhi tujuan keuangan bank. Hal ini mencakup analisis kelayakan kredit dari penerbit, menilai suku bunga pasar, dan menentukan harga yang sesuai untuk sekuritas tersebut. Yang keempat ada managing interest rate. Manajemen bank bertanggung jawab untuk mengelola ekspor bank terhadap risiko suku bunga. Hal ini mencakup pemantauan perubahan suku bunga dan penerapan strategi perlindungan nilai terhadap risiko suku bunga seperti penggunaan swap suku bunga atau penjualan suku bunga berjangka. Selanjutnya yaitu funding the bank. Manajemen bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini mencakup pengelolaan sumber-sumber pendanaan bank seperti simpanan dan pinjaman, serta memastikan bahwa bank memiliki akses terhadap likuiditas yang memadai. Selanjutnya ada managing liquidity. Manajemen bank juga bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas bank untuk memastikan bank memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini mencakup pemantauan arus kas masuk dan keluar, serta menerapkan strategi untuk mengelola risiko likuiditas seperti mempertahankan cadangan yang memadai dan menetapkan jalur kredit.
Baik, materi selanjutnya yaitu jenis perbankan. Ada banyak jenis bank yang dikategorikan berdasarkan berbagai faktor seperti fungsi, kepemilikan, operasi, dan bentuk badan hukumnya. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perekonomian rakyat. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter negara untuk menjaga stabilitas keuangan. Bank umum adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau syariah di bawah naungan bank sentral. Sedangkan bank perekonomian rakyat atau yang sering disebut dengan BPR adalah bank yang menjalankan aktivitas perbankan di luar lalu lintas pembayaran. Berdasarkan operasionalnya, ada 2 jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan operasinya secara umum dengan mengikuti kebijakan bank sentral dan undang-undang. Bank syariah itu mengacu pada jenis bank yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan menggunakan prinsip untuk menghasilkan keuntungan dan menghindari riba. Bank dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan bank usaha terakhir, perusahaan perseorangan, perseorangan terbatas, dan firma. Bank berbentuk koperasi memiliki struktur organisasi dan manajemen berdasarkan prinsip keanggotaan. Bank berbentuk perseorangan adalah bank yang dimiliki oleh individu. Perseorangan terbatas adalah bank berbadan usaha berbentuk PT. Sedangkan firma adalah bank badan usaha berbentuk persekutuan 2 orang atau lebih yang bekerja sama di bawah satu nama usaha bersama. Adapun jenis-jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain. Yang pertama dilihat dari aspek fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari 1. Bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lubung desa, dan bank pegawai. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum, sedangkan bank pasar, bank desa, lubung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat. Yang kedua, dilihat dari aspek kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, dan berikut adalah jenis-jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah, kedua ada bank milik swasta nasional, ketiga ada bank milik koperasi, keempat ada bank milik asing, kelima ada bank milik campuran. Yang terakhir dapat dilihat dari aspek statusnya atau kedudukannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.